untuk kita bawa meneguhkan iman percaya kita. Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita. Saya akan bacakan untuk kita dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu perbuatan ajaib yang boleh terjadi dari kemampuan yang terbatas dan yang kecil. Ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah dan banyaklah yang mengikut Tuhan ini. Lalu ketika mereka ada di padang belantara atau disebut dengan katakanlah lapangan, lalu Yesus melihat daripada semua yang mengikut ini dalam keadaan kelelahan dan kecapean, kelaparan, Dia dengan belas kasihan, tidak mungkin mereka akan pulang ke rumah. Rumah mereka sudah jauh, maka mereka hendaknya dikasih makan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita akan berikan makan orang banyak ini. Tapi muridnya punya jawab dan berkata, Guru, di sini tidak ada makanan yang bisa dibeli untuk diberikan kepada orang banyak ini. Dan siapa yang mau disuruh di sana? Sebab tidak ada persediaan untuk itu. Lalu ketika itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, disuruhlah mereka duduk di atas rumput itu. Dan Yesus kembali bertanya, ada apa yang ada di tengah-tengah orang banyak ini? Lalu muridnya mengatakan, hanya 5 roti di tangan anak-anak dan 2 ikan. Lalu Yesus mengatakan, bawa kemari. Yesus mengucap syukur dan terjadilah mujizat multiplikasi, melipat gandaan yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita ingin memperoleh berkat yang berkecukupan, kebutuhan ataupun penghasilan, itu adalah wajar. Makanya kita bekerja, makanya kita beraktivitas, makanya kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan, untuk kebutuhan, untuk penghasilan yang boleh memuaskan. Lalu kalau kita tinjau daripada ayat ini, sesungguhnya dimulai daripada ayat awal, bahwasanya di ayat 5 bicara kekurangan, lalu di ayat 13 bicara dengan kelimpahan.
bisa melihat di sini, di tengah-tengah kekurangan ada kelimpahan, di tengah-tengah keterbatasan ada kecukupan, di tengah-tengah ketidakberdayaan ada kuasa yang sangat besar. Maka ada beberapa hal yang boleh kita lihat di sini adalah berkat yang besar dimulai dari berkat yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pekerjaan tidaklah langsung besar. Bodoh yang nonton, bahkan kita sahat tu anu kanan, mana tu pangaratuan. Hadong nau siap pangaratuan tu pangaratuan sahat mah di pangaratuan. Layang wang martangyang Tuhan, ison nama marmulia guarmu di bagas agulku, jalan ison nama lahu pasang pokok, jalan pasu itu tekad. Jadi kalau ada rohan tanam ison nama tanam kanan, iko bayrot tatangyang di kota kau, iko bayrot tatangyang di mulutnya di hutan. Itu yang pertama. Sesuatu itu tidak bisa menjadi besar tanpa dimulai daripada apa adanya. Mudah-mudahan pengaratuan orang membawa modal. Lain, awal ingat, tangan aku modal dia. Kalau modal nekat sebetulnya, itu nekat. Saat sisa sahat mah, aku harus lain, tahu tak? Musuh batu musuh, kayak aku juga musuh batu nawan. Sedangkan musuh di taruh ke, aku orang hak menggelam-gelam. Tapi lagi lebih musuh batu. Belum bagian batu lumayan tapi, ada bagian tu. Musuh batu, bunyi nabi sik tu, anu di batu ini. Murah-murah kali dak soni filosofi ini utama. Nah, orang di sini, orang yang membawa doa, orang yang mempertaruhkan hidupnya di tangan Tuhan, saya akan pasti diberkati oleh Tuhan. Buktinya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Kalau nama mau lihat nama itu mau bakol pada mulia. Kalau kita selalu membandingkan dengan orang lain, angguan atau puja harus diriku. Mulia tema di Tuhan, sumbi ala di basar. Soal dia pilih bulu tahun kodok-kodokta, mulia tema di Tuhan, ala di basar. Oh, jadi kita harus sanggup menjadi jemaat yang bersyukur kepada Tuhan, jemaat yang berterima kasih kepada Tuhan dalam keluarga besar Allah. Menurut saya bereng tak, bukan manusia sekos. Baik tu manusia keluarga tak, menurut kita sebetulnya selalu nak buat manusia. Paling sering manusia kekurangan yang buruk, habis sesungguhnya kekurangan kursi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, tingkat kesadaran kita dengan pemeliharaan Tuhan itu harus besar. Untuk memberi makan 5.000 orang dengan sumber 5 roti dan 2 ikan itu adalah mustahil. Tak harus labui. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menunjukkan mujizatnya yang luar biasa. Semua ini nak kita. Mau jolong kita tu Tuhan ini. Ada mujizat tu kita. Si pabereng dari mau. Setiap jolong lain di kita. Ada bereng mujizat di Tuhan ini jolong kita. Kau kalau bereng akan kotor. Hanya semua kami beli-beli jadi. Maka anak penamyo di bawah.
daging mai. Ada digugut tau, sudio. Jalan digugut tay. Banguduk di kita gue bergugut, kan buat. Lalu melahirkan yang akan kotor. Ada salah do tunasoro. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ini yang perlu kita lihat kuasa Tuhan yang besar. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita ingat juga tentang bangsa Israel yang berperang, yang pada saat itu ada 1 lawan 1 mewakili bangsa. Suruh mas kali dalbui patalu orang dungi masuk paham Tuhan. Goliat menantang sedemikian yang tingginya 3 meter itu dibandingkan dengan Daud yang kecil. Apakah karena kelihayan Daud itu atau kemampuannya? Tidak. Tapi karena penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan, dia menaklukkan manusia raksasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, demikian juga pada masa Elisa yang ada di sana janda yang miskin. Lalu dia bertanya kepada janda ini, ada apa yang ada di rumah? Hanya minyak di buli-buli kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, terjadi hal yang luar biasa. Melimpah minyak itu sampai bisa dijual, hingga janda yang miskin itu berkecukupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya ada penelitian mulai daripada saya sampai di pribadi ini sampai pada hari ini, kepada satu orang bapak yang berjualan bubur kacang hijau di pasar Sak. Waktu itu pasar yang ramai adalah di gedung yang ada rumah adat. Bapak itu sering saya makan kacang hijau. Saya bertanya, Pak, anak bapak berapa? 5. Belum ada yang nikah? Belum. Cukup dari sini untuk kebutuhan bapak, lebih daripada cukup. Ketika saya memperhatikan waktu demi waktu, lalu saya lihat bapak ini sudah memulai rumah yang besar. Dia mulai dari pondasi, lalu berhenti beberapa waktu. Lalu dimulai sampai tegak payung, bertahun-tahun berhenti, baru dilanjutkan. Lalu dilanjutkan dengan plasteran, beberapa waktu berhenti. Pasang jendela pintu, bertahun juga berhenti. Sampai ditempati, bertahun-tahunlah rumah ini baru bisa ditempati. Bagaimana Bapak mempersiapkan rumah yang besar ini untuk keluarga? Saya kerjakan step by step karena hasil saya kecil. Lalu saya mengerjakannya bersama dengan yang bisa saya percaya untuk bekerja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam rumah Tuhan, apa tipnya dia untuk melakukan ini? Pertama, dia harus menyisihkan infaknya dari penghasilan setiap hari. Kalau mungkin di kita mereka infak, maka kita bersepuluhan dari hasil. Yang kedua, dia menyisihkan untuk dirinya sebagai tabungan 10% juga dari hasil. Lalu yang 80% inilah dikerjakan untuk kebutuhannya, modalnya untuk berjalan terus. Karena dia tidak mungkin membanyakkan bubur ini sebanyak mungkin kalau tidak cukup dengan penjualan dalam hariannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, lalu saya tersentak beberapa waktu atau 5 tahun lalu
Sudah ada 10 pintu lagi rumah sewa di samping rumahnya yang besar. Lalu saya tanya, udah lama kita gak ketemu Pak? Kebetulan setelah pasar ini pindah ke pasar belakang, ke pasar baru. Saya singgahkanlah untuk makan dulu di sini. Lalu dicerita. Ya inilah penghasilan saya. Kemana saya ingin mengerjakan sesuatu, saya kerjakan itu, saya syukuri. Itulah hasil. Anaknya sudah menikah semua, dapat lagi rumah petak seperti ini. Lama kami berdiskusi dengan bapak ini, apa intinya adalah dia tidak lupa kepada Al-Halim, Allah yang besar, untuk bersyukur kepadanya dalam bentuk yang dia yakini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca di dalam perjalanan kehidupan kita? Apa yang kita kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita, kita tahu dialah yang menghantarkan kita sampai ke tanah Kanan ini. Lalu apa yang kita kerjakan di sini? Kita kerjakankah sesuai dengan selera pikiran kita? Kita kerjakankah sesuai dengan petunjuk Alkitab? Kita kerjakankah sebagaimana yang seharusnya kita kerjakan untuk Tuhan? Pertanyaan untuk kita. Tapi Melaki 3:10 mengatakan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepada? Lupa kita dengan janji Tuhan. Lupa kita dengan kuasa Tuhan. Lupa kita dengan perkenanan Tuhan. Memuji kuasa Tuhan bukan hanya memuji. Memuji kuasa Tuhan bukan hanya bersorak. Tetapi bagaimana Tuhan itu boleh menunjukkan kuasanya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Mempercayakan kepadanya. Kenapa? Murid-murid Tuhan Yesus itu percaya kepada Tuhan dengan tidak memikirkan akan membeli makanan, dengan tidak akan memberikan sesuatu yang untuk banyaknya saya perhitungkan 12.000, karena hanya laki-laki yang dihitung. Perempuan biasanya mengikuti sesuatu ibadah-ibadah itu lebih banyak daripada laki-laki. Maka saya memperhitungkan ini 12.000-an. Semuanya bisa. Karena apa? Murid-murid Tuhan Yesus itu mempercayakan situasi itu kepada Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Separuh-separuh kan? Maka oleh karena itu sebagai jemaat, kita pilihkan diri kita jemaat yang terbaik. Sebagai pelayan Tuhan, kita posisikan diri kita sebagai pelayan yang terbaik. Karena kita dipanggil Tuhan menjadi keluarga, menjadi anak-anaknya. Dia menjadi Bapa kita. Dan di tengah-tengah keluarga Allah itu ada pelayan anak-anak Allah yang disebut dengan hamba Tuhan, suruhan Tuhan, budaknya Tuhan. Karena itu saya menjadikan diri saya sebagai budaknya Tuhan, pelayan Tuhan, yang 100% Tuhan yang menjamin, yang 100% Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya selalu ingat dengan kedatangan saya ke sini adalah tidak membawa apa-apa. Tetapi Tuhan mencukupkankah? Iya, lebih daripada cukup Tuhan berikan. Dan itulah iman kita, bahwa Tuhan menjaminkan kehidupan kita, perjalanan kita, kebutuhan kita, ketika kita tidak separuh-separuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada calon parubes kita di Simpang ABC akan segera tidak mau. Tapi setelah saya jelaskan, mereka hadir di depan untuk dibuat. Saya nggak bisa menyelesaikan rokok saya yang dipakai dalam kesaksian pertama. Karena itu saya mikir-mikir, dan orang tuanya juga mengatakan, orang tuanya yang sudah punya cicit. Saya katakan kepada anak saya ini,
Ketika anaknya bersaksi, dia pun hadir bersaksi. Jangan tanggung-tanggung untuk melayani, supaya jangan menjadi hukuman kepada. Lebih bagus kamu harus tahu diri. Itu saya pesankan kepada anak saya, orang tuanya. Lalu, betul juga yang dibilangkan orang tuanya ini. Betul juga yang dibilangkan calon pengurus ini. Tidak bisa lepas daripada sifat-sifat. Tapi ketika saya akan berkhotbah, datang hikmat kepada saya untuk kenapa? Saya ingat bahwa saya ketika menjadi parpobas pun saya merokok. Dan rokok saya nggak seperti rokok abal-abal. Karena sejak di sini ayat dan pil, ayat 55, saya memang merokok di Samsu waktu. Kalau saya satu bungkus satu hari, saya kurangi. Setiap selesai makan, saya merokok satu hari. Lalu saya kurangi minggu berikutnya, hanya satu saja dalam satu hari. Lalu saya kurangi 2 minggu berikutnya, hanya 1 kali 3 hari. Melepas rindu untuk mengisap. Lalu saya kurangi 1 kali 1 minggu. Berlanjut 1 kali 2 minggu, 1 kali sebulan, hingga tidak ada lagi rasa keterikatan itu untuk berhenti. Tapi saya ganti dengan permen karet. Karena permen karet sambil bekerja pun sambil naik sepeda motor bisa dikunyah, sambil kerongkongan tidak menjadi kering, bekerja tidak menjadi lesu. Kalau merokok alangkah sulitnya sambil membabat dan lain sebagainya saja. Seganti dengan itu. Dan itulah memang. Lalu Bapak ini saya perhatikan di bangkunya itu tertegun. Sesuatu itu tidak mungkin drastis akan selesai, tapi niat ada. Niat untuk bertobat itu ada. Niat untuk menabung itu ada. Kalau saya hitung saja 2 bungkus di Samsu dalam 1 hari, berarti 50.000. Kopi ataupun teh susu di kedai, maka jajan saya lebih daripada 60.000. Maka 60.000 kalau ditabung dalam 1 hari, maka dalam 1 bulan 1.800.000. 1.800.000 1 tahun sudah berapa? Itu sudah banyak. Sudah bisa untuk panjang beli tapak rumah. Yang apa sulitnya mengkalkulasi diri seperti itu daripada menghambur-hamburkan. Nanti kita bahas dari firman Tuhan yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semuanya kebaikan kita tidak bisa drastis, tetapi ada kemauan kita untuk baik, ada kemauan kita untuk maju, ada kemauan kita untuk meningkat. Pelayanan ini pun perlu ada kemauan kita untuk meningkat. Gimana si patahnya aku mau bahasa Bataknya sekelir mata baik sehari seminggu bahasa Batak sudah mulai awal sampai akhir. Jadikan kume bahasa Batak isi, edit tapi bahasa Batak isi, mantap. Tapi terserah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam Mazmur 237 ayat 3-5, percayalah kepada Tuhan dan serahkan hidupmu, Dia akan bertindak, Dia akan memberkati. Ayo Muhammad dokter nasa ngadu pihak Porsel dan termasuk komisi takwa kamu. Kenapa sedemikian? Satu masuk Porsel, ayo murah-murah pihak tersinggung. Ayo murah kasih tuh tersinggung cukup ya. Seharusnya tidak. Murah-murah dong yang mandiri, ayo hubungi ataupun ada sulit, seharusnya tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus kuat, menaruh, mempercayakan diri kita kepada Tuhan Allah yang bisa mengangkat kita, yang bisa memberdayakan kita, yang bisa juga melimpahkan kita. Puji Tuhan. Harus percaya.
Alay udah kolanda modo. Dan sobat tukang bubur nakin madila pulau naik. Nokok tinggi. Sasonare orang tukang buburi. Au bulan bulan memang. Dunga opu macicit itu. Putih rambut sekarang. Dan itu contoh yang saya perhatikan. Menata kehidupan itu step by step. Lalu Tuhan di sana menunjukkan proses pengerjaannya itu dengan luar biasa. Memang ekonomi do perhatian tu sih. Ibanda do kon mata guru roh asisia. Anak tabeleni ikoni do perbuatan tak do kanauli. Asal uli kita dipairingi Tuhan. Yang ketiga, jadilah menjadi saluran berkat. Kita harus posisikan diri kita menjadi saluran berkat. Kalau mau diberkati, jadilah berkat bagi orang lain, mengajak orang lain beribadah. Itu berkat. Membawa orang lain beribadah, itu menyalurkan berkat yang ada pada kita bagi orang lain juga. Meneguhkan orang lain. Ayo bro, digital pena busar, adong. Adong bro digital, nasuam-suam kuku, adong. Salurkan berkat peneguhan kepada. Akseko sehat itu sih. Kau dia tidak nahala sama kayak itu. Emang minggu. Habis itu hari aku narik gasan atau horo belum cibiru itu hari sehari satu tidak lupa. Tapi kalau itu gereja, kalau soal itu, mulu kalau bukan tuh menibukkan dotongi, menguatkan dotongi, menjadi saluran do kata yang tunasida. Seperti itu, kamat tapi soalnya. Anak mau langsung tuhami, kalau sejalan kan mental. Jadi mana dong paku satu? Kayak dulu. Kita mah. Nah, kayak dulu. Belum baik. Kayak bulan 12. Sama musim itu kita kayak dulu. Sama musim itu buruk kita. Terakhir waktu dua kalau nama yakon. Harus sedang yakon di sana. Ayo sih, iman. Dia baru melahirkan dan jemaat tapi pemilih di jemaat dan disebut tertok. Pasti bahkan malam keputusan. Belah mak, sono mak anak, sono mak yang nak anak. Cuma kalau kita tidak tiap kali susi, 7 bulan. Hormat pemilih. Lalu menjadi anak yang disebut. Itu rok lebih kamu apa di pilih kadang banyak pak. Pasang masih tujuh buah kamu gimana lagi? Dimulai daripada kita semua. Besok ini maju orang acara sudah sih. Lalu kemudian besok ini unang manyan si alanina terjuluk besok ini mana terbuat dua ini asal lebih orang minggu. Karena lagi nau terperogok bermain. Si menurut aku kayak si malah jadi makan itu bukan dulu situ tak apa jawab susi koma susi aibung lahir siang pinatai dan narkosa bikin berjulu makna ini melahir kamu tapi berjulu doa be luna udah berjulu makna liling musik tinggal di bagian sudui jadi dah bukan tuh narkosa be air nggak support kayak dulu inilah lama 5 tahun lihat terus ini. Bapak Ibu Saudara, kita gunakan kesempatan itu menjadi saluran berkat bagi kita berdua. Mau lakukan waktu ini, kalau mau kali zona itu dari depan, kalau mau kali minggu. Ayo dulu bidara, minggu ada bermodal di sekolah minggu. Kamu mau sekolah minggu, ada udah digital, inang tabung sekolah minggu. Jadi tak tahu memang apa bawaannya sesuatu bibir prodo datang ke sekolah minggu. Yang mau bibir protong kalau di kita masa satu hari minggu.
marah di lebih cuma orang yang mana lah sekolah. Jadi itu kagum betul ya. Ingat tahun rasa donai berkilometer di mana berjalan yang mengejar kami notok tomak semua. Tapi lagi mahal ke sekolah minggu karena bersaham betul air di sini air di dalam curna meraih atau baju di rumah. Tapi orang masuk kita tunggu sekolah minggu lebih betul. Nah, masang wine gua Salman, itu gereja ya Salman kan rumah. Kayak gue bilang tuh rekor suan tuh lo berbingung. Itu. Mau dihitam berjas bekamama, ada posisi dua. Jadi akan mata perpuas pe. Kalau dipakai nama desi, kan rumah. Gitu. Di rumah, perpuas dipakai tuh desi. Tapi nak muda desi pasari. Nah murah kan orang suruh kena, suruh desi kok. Aku lalu jadi beberapa jatuh. Orang tarik kau semua ni, kalau kurang semua kurang, ini, ayam masih boleh jual sekolah ni kau stok ya. Jadi, ngambar sitir sah ni betul. Ngambar sitir sah kau kotor ni. Kita sekolah ni sah. Jadi kalau dihitam, asing betul, dihitam naik kami betul kan? Kayu luar, maksud tu naik hitam naik kami betul. Dalam jajan dibikin hari lalu. Kalau masih sekolah mah, bulan juga tadi kan. 3 minggu ini terjadi. Jadi hari minggu hari debel. Mau kita dalam kerja hari minggu, tak tahu. Hari minggu ini memang hari sakral. Mar minggu istirahat. Dari sampai dengan arusi kan sana bisa. Mar minggu istirahat. Itu boleh kita. Jadi sahabat Tuhan. Iwa kamu udah durung dalam sekolah mingguan. Atau tutup icam. 10 ribu. Tadi itu. Dia mana? Jadi Om durung-durungku dan marga usam. Kurang tutup bahasa. Dan ada dulu bisa nolilian Oma. Mana dikesan? 10 ribu, 10 rupiah non. Hepegon. 5 rupiah madurung-durungmu, 5 rupiah jajan. Ketika minggu ini dia berjajan. Jadi mau 5 rupiah tipisi makan goma. Ya udah nih, 1 bulan. Udah betul. Jadi, inang, Pak, 5 rupiah dong dulu. Gimana dia dulu manukan? Ali jujur dengan manukan. Ayo lah, tiba masuk ke bagas, ada kotor loh. Jadi baru dia dokter masuk ya, asal buat main-main. Jujur nih betul dokter, kamu. Jadi mau kita banyak teman yang manukan aja. Jadi masuk 2000. Mulai dulu jujur betul Pak. Tadi dong, jadi menjaga hal-hal nasuah. Barang boy itu target pepeng dari nama toh. Dan kapalan masuk main. Mau seorang kedua ada 20.000 sih lewat masih. Biasanya kita. Nah, jadi duk saya malah sekolah minggu atau saya juga dengan saya kalau ngajar ibu orang. Lama, hari untuk ketiga sih karena bumbu sih mabel ini sekolah dari minggu dapat 3 isir bunga tuh sih. Aku 5 rupiah. Mabok betul. Jadi kalau untuk nalok kok pe sabi di Portillo yang besok, aku lagi nalok tuh habang gaudi. Apa semua sama agak rating nunggu jajan. Ay mahila na itong walang sarang jajan na yun. Muna tengok. Jadi ang kapal jajan punta pas bilihan dulu. Jadi tayo ito pas bilihan dulu. Orang na dibagi nyo. Mabagigwa ita kali terus tayo. Dan mungkin gue saya doa kok kan. Begitu. Nah Bapak Ibu Saudara punya kekasih dalam rumah Tuhan, betapa pentingnya untuk memberikan penghormatan kepada Allah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ala sekolah minggu tadi ikhlas, tulus, jujur. Kalau kita pikir kita jujur kita, lagi kita terus dipraktikan on. Tak dokoknya kalau tak boleh jujur ni sedih. Hari ini, memang karena kurang waktu. Habis itu. Aku mau benar aku disipatan. Kalau saya, tapi dari itu dong karena saya lebih lagi hasil.
yang sedang pelimate. Ayo hidup dengan kafe lebih tua dengan orang budi yang anak atau lupa kecil. Kita sendiri boleh buat perpikiran selesai. Di sini tingkat kesadaran semakin cepat waktu ini berputar, kita harus membaginya yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jadilah saluran berkat seperti tadi. Ada dua tempat Bapak Ibu Saudaraku yang bisa kita analisa di dalam kehidupan kita ini dan sebagai saluran. Yang pertama Danau Galilea, dialiri satu sungai dengan laut mati. Danau Galilea ini adalah di sekelilingnya itu subur. Aliran air itu dari sungai Jordan mengalir juga ke sekeliling Danau Galilea ini untuk menyuburi sekeliling. Alai laut ation, kolam mangos betul. Imana ketinggiannya 400 meter di bawah permukaan laut. Alai satu sadari udah merenang pokok yang mati. Dari aliran yang sama ke sana dari sungai Jordan. Dan karena satu sadari lebih mati. Dan menurut kenalannya. Kamu dua pelak salong dari sekelilingnya. Tapi Danau Galilea, dia masuk air. Dia mengalirkan air itu setelah dia penuh di sekeliling daripada danau itu sendiri. Sehingga sekelilingnya itu menjadi subur. Ikan-ikan di dalamnya adalah sangat manis dan sangat disukai semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sebagai saluran berkat yang diberikan oleh Tuhan berkat kepada kita, kita harus berikan kepada yang berhak, terutama kepada sang. Supaya apa? Kita uji nih, supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Naik doh kita di bagasan marbungaran di pasu-pasu Tuhan. Alai damono kita, pohado manwik kiti, asa marbungaran kita di bagasan Tuhan. Tapi meliaki 3:10 itu, itulah salah satu firman yang harus kita perhatikan. Jangan lagi bagiana, alai semua dia kita dong. Julu gudang masa baik, tidak seperti itu. Semua nanti ngamat baik, yang menisikan infatnya, yang menisikan untuk dirinya menabung, dan menjaga dirinya untuk tidak boros. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, yang terakhir, yang keempat, kita harus kelola berkat itu dengan baik. Tuhan mengajak kita untuk hidup tidak boros, tetapi dengan tata kelola yang baik.